Nomor 72 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 yang bertujuan untuk A. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, B. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, C. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar A. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, B. Pelayanan farmasi klinik. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit, yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi A. Pemilihan, B. Perencanaan kebutuhan, C. Pengadaan, D. Penerimaan, E. Penyimpanan, F. Pendistribusian, G. Pemusnahan dan penarikan, H. Pengandalian, I. Administrasi. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Pelayanan farmasi klinik meliputi A. Pengkajian dan pelayanan resep, B. Penelusuran riwayat penggunaan obat, C. Rekonsiliasi obat, D. Pelayanan informasi obat atau PIO, E. Konseling, F. Visit, G. Pemantauan terapi obat atau PTO, H. Monitoring efek samping obat, I. Evaluasi penggunaan obat, J. Dispensing sediaan steril, K. Pemantauan kadar obat dalam darah. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Yang kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat. Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara,
atau data rekam medik atau pencatatan penggunaan obat pasien. Yang ketiga, rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat, seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis, atau interaksi obat. Kesalahan obat rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, antar ruang perawatan, serta pada pasien yang keluar dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer dan sebaliknya. Yang keempat, pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Yang kelima, konseling. Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien, atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan atau keluarga terhadap apoteker. Yang keenam, visit. Visit merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya. Yang ketujuh, pemantauan terapi obat. Pemantauan terapi obat merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Yang ke-8, monitoring efek samping obat. Monitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi. Yang ke-9, evaluasi penggunaan obat. Evaluasi penggunaan obat merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ke-10, dispensing sediaan steril. Dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Yang ke-11, pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Pemantauan kadar obat dalam darah merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Terima kasih Sudah menonton video kami. Bye-bye. Bye. Bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.